Saudara, dalam mengawal pesta demokrasi di Pilkada serentak 2024 ini, Kompas hadir kembali turun serta dalam mengawal proses demokrasi ini dengan menyelenggarakan berbagai rangkaian survei, riset pemilu, dan juga hitung cepat. Dan di tempat saya berdiri saat ini, saya masih berada di War Room atau Pusat Data Litbang Kompas yang ada di Menara Kompas Jakarta. Jika Anda lihat saat ini adalah suasana terkini di War Room Litbang Kompas Menara Kompas Jakarta, di mana ada tim validator dan juga ada tim konfirmator yang masih terus bekerja mengumpulkan data, menghimpun data yang dikirim dari pewawancara yang ada di lapangan. Dan sebelumnya juga Litbang Kompas telah menyelenggarakan 2 survei pendahuluan atau pre-election survey yang dimulai pada Juni 2024 kemarin. Dan hari ini sejak pagi tadi tim Litbang Kompas juga terus melakukan exit poll dan juga ada hitung cepat yang nantinya akan hasilnya dirilis pada sore nanti, di mana hitung cepat ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas di 4 daerah secara serempak, yaitu ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan pendanaan dari seluruh rangkaian kegiatan survei maupun riset pemilu dan juga hitung cepat oleh tim Litbang Kompas ini dibiayai secara mandiri oleh PT Kompas Media Nusantara atau Harian Kompas. Jadi bisa diinformasikan juga bahwa tidak ada satupun keterikatan pendanaan dari pihak manapun selain dari pihak Harian Kompas. Dan saat ini kalau kita lihat juga track record dari Litbang Kompas ini melakukan hitung cepat memang sudah banyak dilakukan. Sebelumnya dimulai pada 2007 lalu, di mana diawali dari survei atau hitung cepat Pilkada Jakarta 2007. Dan yang kemarin yang terakhir adalah di 2024 pada Pilpres dan juga Pileg di Februari lalu. Dan untuk membahas bagaimana alur kerja dan juga metode kerja dari tim Litbang Kompas dalam melakukan riset pemilu, survei pemilu, dan juga hitung cepat, saat ini saya akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas, ada Mas Slamet GP yang sudah hadir bersama saya di Studio 2 Kompas TV. Selamat siang Mas GP. Siang, Mbak. Ya Mas GP, ini akhirnya tim Litbang Kompas kembali hadir berperan serta untuk mengawal pesta demokrasi yang sedang berlangsung hari ini, dan juga kemarin-kemarin rangkaiannya juga sudah berjalan gitu ya oleh Litbang Kompas. Ini bisa diceritakan, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Ini sedang dikerjakan apa oleh tim peneliti dari Litbang Kompas, baik dari tim konfirmator, tim validator maupun tim pewawancara yang ada di lapangan? Ya, makasih Mbak Jan. Jadi sekarang memang lagi dalam waktunya istirahat ya, baik yang di lapangan maupun yang di pusat data. Nah, yang pusat data nanti akan siap-siap pukul 1 untuk menerima data penghitungan suara yang akan dikirimkan oleh interviewer di lapangan. Sebelum jam 1, teman-teman interviewer di lapangan sudah harus berada di TPS-nya kembali setelah mereka beristirahat, karena di pagi hari mereka mewawancarai para responden sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang jam 1 ini dipastikan sebuah tim yang berada di lapangan ini berada di TPS-nya masing-masing untuk memantau dan juga mengawal penghitungan suara di setiap TPS yang memang menjadi sampel dari Litbang Kompas melakukan hitung cepat dan juga exit poll gitu ya. Dan dalam hitung cepat kali ini ada 400 sampel yang disebar secara acak dan random gitu ya di 4 daerah, yaitu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Boleh dijelaskan Mas GP, ini sebaran sampelnya di mana saja untuk setiap wilayahnya? Iya, jadi kita mengambil 4 provinsi dan masing-masing provinsi itu ada 400 sampel ya. Jadi baik di Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini sebaran untuk Jakarta. Kemudian ini kebetulan karena belum ada data yang masuk sehingga masih tidak berwarna sesuai dengan paslon yang unggul di titik-titik sampel. Nanti saat data mulai masuk, warna hitam ini akan berubah? Berubah, ya. Sesuai dengan paslon yang unggul di TPS tersebut. Oke, kalau kita bisa lihat ini ada Ridwan Kamil dan Suswono ini warnanya nanti akan berubah menjadi warna biru. Iya, benar. Darmakun dan Kunwardana ini warnanya jadi warna coklat seperti itu ya, dan Pramono Anung dan Rano Karno warnanya berubah nanti jadi warna merah. Nah, ini sekarang masih hitam karena memang datanya belum masuk. Iya, Mas benar. Cipi, ya. Iya. Nah, ini yang Jakarta 400 sampel, kemudian Jawa Barat juga demikian, ada sebaran 400 sampel. Ini dan Jawa Tengah juga seperti 400 sampel, dan terakhir di Jawa Timur juga 400 sampel. Jadi kalau kita perhatikan sampel-sampel ini
semua kabupaten kota kebagian sampel, Mbak. Seperti itu. Dan ini kan secara acak dipilihnya, ini bagaimana proses pemilihannya? Kenapa akhirnya secara random ini dipilihlah ini 400 TPS-nya? Ya, dengan sistem kita acak sistematik. Jadi setiap kabupaten kota itu akan terpilih sampelnya sesuai dengan proporsi pemilih di masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Nah, masing-masing provinsi ini syaratnya adalah kita harus memiliki domain ataupun daftar pemilih untuk seluruh TPS yang ada di provinsi itu. Baru kemudian itu kita sampling secara sistematik. Kita lihat ini masih warna hitam untuk daerah Jawa Barat. Nah, ini juga nanti akan ini untuk Di Jawa Timur. Iya. Baik, ini kita lihat ini warnanya nanti akan berubah untuk paslon nomor urut 1 Lulu dan juga Lukmanul Hakim ini nanti berubah warna menjadi warna hijau. Kofifah dan juga Emil Dardak ini antara warna biru, dan Tri Risma hari ini dan Gus Hans gitu ya nanti akan berubah menjadi warna merah. Iya, benar. Kita lihat lagi nih tadi untuk Jawa Timur, sekarang Jawa Tengah sebaran sampelnya masih 400 ya, semuanya 400 sama ya. Iya, benar. Nah, ini 2 paslon ya untuk Jawa Tengah. Ini kita lihat di Semarang ini lebih banyak ya. Iya, itu ini tadi karena memang proporsi pemilihnya memang lebih banyak di kota, sehingga sampel untuk wilayah kota terutama ibu kota itu relatif lebih banyak dibandingkan yang di kabupaten. Yang agak kita lihat padat gitu ya, sampelnya ada di daerah kota Semarang. Ini juga ada di Pekalongan ya. Pekalongan, ya, Tegal, Purwokerto, dan ini ada Surakarta. Ya, benar. Nanti juga akan merubah warnanya merah dan biru kalau data sudah masuk. Nanti data masuk mulai di jam saat proses penghitungan suara berlangsung di TPS. TPS itu ditutup pukul 1, kemudian biasanya panitia TPS pasti beristirahat dulu, selang 10 atau 15 menit baru biasanya akan melakukan penghitungan suara. Dan kalau misalkan perjalanan penghitungannya itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam, ya jam 2 itu data sudah mulai masuk. Seperti itu. Oke, baik. Ini di Jawa Tengah. Dan kita tadi lihat sudah yang Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Ini sama ya, sepertinya kalau untuk di kota-kota. Iya, ini Bodebek ya. Ada Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Cirebon ya. Itu yang lebih cukup padat. Ya. Padat. Oke, ini nanti juga akan berubah warnanya di hijau, merah, biru navy atau biru tua, dan juga biru muda seperti itu ya, Mas Cipi. Benar. Baik, ini sebaran sampel yang dipilih dari 400. Ini bagaimana nanti alur kerjanya tim lapangan akhirnya divalidasi oleh tim konfirmator dan validator yang ada di war room ini? Ya, maaf. Nah, ini alur data ya, alur data untuk penghitungan cepat. Jadi teman-teman interview di lapangan itu nanti akan memfoto C1 KWK Plano yang telah disahkan. Kemudian akan diinput lewat aplikasi online yang kita siapkan. Kemudian kedua data tadi, foto dan hasil inputnya itu akan masuk ke data center atau pusat data di sini. Kemudian ada teman-teman konfirmator mulai memeriksa apakah hasil input sesuai dengan C1 KWK Plano yang dikirimkan. Nah, kalau berjalan lancar, maka akan diteruskan ke validator. Dan validator akan mengecek logikanya. Setelah itu baru akan muncul di dashboard hasil penghitungannya. Dan nanti akan muncul di masing-masing provinsi seperti ini. Ini datanya ya, kita akan lihat nanti masuk di sore nanti gitu ya, saat proses penghitungan suaranya sudah berjalan dan sudah divalidasi. Baik, ini simpangan hasilnya kira-kira singkat saja, ini kira-kira nanti bagaimana nih Mas dari Hitung Cepat Litbang Kompas? Kita memilih 400 TPS itu untuk mempertimbangkan agar margin of error kita itu di bawah 1%. Dan angka 400 ini juga pernah kita lakukan di pilkada sebelumnya. Dan alhamdulillah memang sejauh ini hasil kita tetap di bawah 1%.